Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kurang ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahu adzim wa sadaqa nabiyyur rasulul karim. Yang terhormat Bapak Ketua Halal Center Universitas Airlangga, yang terhormat para ulama yang ada di sini, yang terhormat para hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Julian Jawa Timur bisa bersilaturahmi. Allah masih memberikan kesempatan kepada kami semuanya, kita semuanya di sini untuk bisa saling bersilaturahmi, bertolak ilmi terkait dengan syariat-syariat Islam. Salah satunya adalah syariat uluhiyah, yang mana seperti hanya Kanjeng Nabi pernah menyebut masalah katorikon nyata misuhi ilman sahalallahu tarikon ilal jannah. Semoga lelah panjenengan untuk mencari ilmu, bertolakul ilmi pada pagi hari ini, jalan panjenengan ini dijadikan jalannya nanti untuk menuju surganya Allah. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, saya mohon maaf, seharusnya saya tadi hadir di pagi hari ini tadi, karena berbarengan hari ini tadi ada acara bimbingan teknis Juru Sembelih Halal Jawa Timur untuk para takmir masjid di seluruh Jawa Timur. Jadi saya harus opening dulu di sana, kemudian saya bergeser ke sini untuk melanjutkan materi. Tadi materi untuk teknik penyembelihan sudah disampaikan oleh Mas Aryo Yunan, beliau adalah Sekretaris Umum dari Jola Jawa Timur. Jadi saya nanti akan menambahkan materi sedikit saja. Kemudian nanti setelah itu kita akan praktek penyembelihan. Nah, untuk praktek penyembelihannya nanti saya akan pilih dari salah satu panjenengan yang ada di sini. Setuju? Setuju. Baik, di akhir sesi nanti saya punya souvenir, ada buku panduan kurban terbitan dari Julia Jawa Timur dan ada satu pisau. Kebetulan buku ini sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini adalah buku panduan korban praktis mulai dari sisi fikih sampai teknisnya ada. Mungkin insya Allah baru satu-satunya yang keluar di Indonesia ini. Kalau biasanya kan bahas masalah fikihnya tok, dalil-dalilnya tok, tidak fikih alim, pisau begini apa? Cuma untuk 5 orang saja. Makanya jangan sampai pulang, harus sampai selesai. Baik, Bapak sekalian, seorang tamu tidak pantas kalau datang tidak bawa oleh-oleh. Baik, perkenan perwakilan dari yang terhormat Bapak Ketua Halal Center Universitas Airlangga untuk berkenan menerima sedikit cenderamata dari kami dari Julia Jawa Timur untuk Halal Center Universitas Airlangga. Foto. Bapak. Berikut adalah cenderamata dari Julia Jawa Timur. Ini wakaf pisau. Jadi kami dalam bulan bakti Juru Sembelih Jawa Timur ini kami ada salah satu programnya adalah program 1000 pisau untuk takmir masjid seluruh Jawa Timur. Gratis, Pak. Ini ada anaknya Bapak dari teman-teman Julia Jawa Timur. Ini harus bawa darah setiap tahun. Jadi harus pakai untuk menyembelih, minimal korbannya Bapak sendiri. Mohon diterima, semoga bermanfaat. Teman-teman jazakallah khairan. Terima kasih. Oh, lupaan Pak. Ini buku spesial, ini baru selesai dari percetakan ya. Ini khusus untuk Halal Center Jawa Timur Universitas Airlangga. Semoga bisa bermanfaat. Barangkali nanti ada jemaah yang menginginkan bisa monggo kontak ke kami. Terima kasih. Matur nuwun jazakallah khairan. Matur nuwun. Baik Bapak sekalian, kok sing dikei mau ketuane tok. Pesertane gak dikei. Yo kotor prize itu ae. Kok bandare Pak iki sampe niki. Baik Bapak sekalian, kenapa kok mungkin ada yang belum pernah mendengar ya apa itu juleha. Mungkin bayangannya juleha itu nama perempuan gitu. Ternyata setelah ketemu kok brewokan gitu. Baik, Mas bisa
putarkan terkait dan ini salah satu kegiatan pelatihan kami yaitu namanya bimbingan teknis Pak. Yang Mas, yang tadi ya, yang kemarin kita diliput oleh CNN, ini adalah suaranya bisa dijelaskan. Juru sembelih halal menjelang Idul Adha menjadi pemicu diadakannya BIMTEK ini. Para peserta kebanyakan sudah pernah menyembelih kambing, tapi belum pernah menyembelih sapi. Salah seorang peserta bahkan belum pernah sama sekali menyembelih hewan kurban. BIMTEK yang diadakan di ruang pertemuan Masjid Pemuda di Surabaya Nah, ini aktornya di sini Pak, tadi yang ngasih materi ke Bapak ya. memberikan humor segar agar para peserta tidak bosan, mengingat pelatihan diberikan selama 2 hari. Teori tentang pisau, cara menyembelih hingga handling sapi diberikan 1 hari penuh pada Sabtu. Sedangkan praktik menyembelih sapi dilakukan pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Dalam BIMTEK ini juga diajarkan cara merebahkan sapi tanpa membanting. Juleha Jawa Timur mengadopsi cara menumbuhkan sapi sesuai saran dari Dinas Peternakan. Sebagai penggagas kegiatan, Juleha Jawa Timur atau Juru Sembelih Halal mengakui ada kekurangan jumlah juru sembelih. Ini terlihat terutama saat Idul Adha, ketika semua masjid mengadakan penyembelihan hewan kurban. Belum lagi kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan secara mandiri. Pelatihan edukasi pada para takmir masjid ini agar bisa menghandle tata laksana kurban ini di masjidnya dengan baik sesuai syariat Islam tanpa harus menggunakan pihak dari luar. Terutamanya adalah para eksekutor, karena seorang eksekutor atau juru sembelih halal ini menentukan kehalalan daging hasil sembelihan. Triono Bisa adalah dikecilkan sedikit, Mas? yang tidak punya pengalaman menteri. Baik, ini adalah salah satu kegiatan kami yang kami lakukan setiap bulan bakti kami dari bulan Syawal sampai dengan Dzulhijjah. Insya Allah untuk BIMTEK ini akan kami laksanakan periodik Pak, jadi tidak hanya di menjelang korban saja, tapi setelah korban. Jadi kalau namanya bimbingan teknis itu betul-betul teknis. Ya. Kalau sifatnya pelatihan itu nanti yang dapat permukaan loh. Nah, jadi kalau BIMTEK seperti yang kami lakukan hari ini juga ada, itu materinya full, mulai dari pagi sampai sore itu materi, kemudian ada tesnya. Sebelum nanti praktek penyembelihan ada dites dulu, ada pretesnya, ada post tesnya. Setelah itu selesai, nanti ada praktek interview dulu. Tapi interview praktek tali satu-satu Pak, diuji satu-satu. Nggak lolos nggak boleh. Kalau udah lolos nanti malam nyembelih di RPH Pegirian 1 orang 1 ekor sapi. Oh namanya BIMTEK. Berarti pelatihan belah ya belah temenan. Enggak. Belek loso yang di sini aja ya. Baik. Jadi ini salah satu pelatihan yang kami lakukan. Kenapa kok ini penting dan menjadi sebuah sisi krusial karena eksekutor itu menentukan kehalalan daging hasil sembelihan. Ya tadi kan sudah belajar teorinya ya, sudah belajar teori. Yang ada di sini yang nanti mau menyembelih siapa sih? Siapa ingin tahu angkat tangan? Yang korbanan lah. Yang lain belum pernah menyembelih? Berani menyembelih? Berani. Ini saya lihat muda-muda ini. Banyak para pemuda-pemuda nek ngomong peradaban Islam, jujur bisa bilang nek lambe mulai geter. Peradaban model apa? Ya makanya setelah ini harapan saya jenengan berani menyembelih. Kalau mau berani menyembelih, gampang. Kalau mau ikut BIMTEK gimana caranya? Daftar dulu jadi anggotanya Julian. Nanti ikut program-programnya, ikut kajian-kajiannya, tidak direkomendasikan oleh kabupaten kota, ikut BIMTEK. Nah, nanti 1 orang langsung 1 ekor sapi, gede-gede pisang, wis taruhan gitu. Nek ini kan wah gampang beleh, ayo nono guru nek gerewel tanganmu ayo. Kenapa itu penting juru sembelih halal? Karena menurut undang-undang terbaru terkait dengan BPJBH itu salah satu faktor utama ya, terkait juru sembelih halal itu punya sertifikat. Ya sertifikat profesi, sertifikat kompetensi. Itu nanti vokasinya kurang lebih 1 minggu. Asesmennya nanti 3 hari. Nah, ini kebetulan teman-teman dari Juleha Jawa Timur ini sudah berprofesi Pak, punya sertifikat kompetensi juru sembelih halal. Jadi nang jogo di luar negeri gajinya 20 sampai 40 juta. Tugasnya apa belet dong? Bismillahirrahmanirrahim. Cok gitu dong. Cuma sing dibelah ya kak loro telu, atusan ewonan. Ya gajinya segitu. Tapi kan lebih penting karena mendekati kurban, yang lebih penting adalah panjenengan sebagai eksekutornya dan manajer korban. Saya bilang di sini manajer korban harus punya tanggung jawab lebih dan kepekaan terhadap sisi kehalalan. Mas bisa disiapkan video yang kedua. Kenapa Anda harus tahu dan harus ikut Juleha?
Kita saksikan video berikut ini. Ini adalah kumpulan video-video yang kami dokumentasikan kesalahan-kesalahan penyembelihan yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, ini salah satu sunnah penyembelihan tidak dilaksanakan, mengasah pisau di depan hewan, pisau yang tidak proper, ya, digunakan untuk menyembelih. Nih, asal wanita, ya, ilmunya nggak ngerti. Belum selesai, tambahin lagi nih, orang lagi. Lah, ini nyata Pak, real di masyarakat seperti ini. Belum mati, jagalnya mau tanggapan ke tempat lain kesusu kan? Potong dulu sini, serot. Nah, pisaunya nggak tajam, dipakai untuk menyembelih. Tadi udah dikasih tahu standar ketajaman pisaunya, udah ya? Minimal seperti itu. Minimal seperti itu. Jadi kena kulit langsung buka prak seperti ini. Nih, Pak sekalian. Ya, bolak balik dia kayak seperti itu. Akhirnya menyakiti hewan. Posisi kepala yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi pisau yang tidak standar digunakan untuk menyembelih. Hewan akhirnya tersakiti. Salah satu indikator hewan tersakiti itu menjulurkan lidahnya, menahan sakit Pak. Karena pas pisau masuk kerasa sakitnya. Kalau pisaunya tajam seperti yang disampaikan Mas Rio tadi, insya Allah nggak kerasa. Nah, ini juru sembelih yang hanya modal nekat. Pisaunya nggak random, tekniknya nggak ngerti. Lah. Ya. Ini Pak, akhirnya yang terjadi ini dikasih palang, kayu dan sebagainya, tinggal dikasih tahu kan rasanya gimana kalau dikasih sakit toh? Gitu. Nah ini aktor sering muncul di daun pisang. Di tempatnya bapak masih ada di daun pisang. Oh udah ada, ganti kerdus mas. Oh doa itu Pak. Tadi udah dikasih tahu belum caranya biar enggak? Belum ya? Oke. Gak usah pakai daun pisang tapi enggak muncrat. Ini kita kasih tahu. Waktu praktek ya bisa. Nah ini salah satu akibat dari daun pisang, menghalangi pandangan dari eksekutor, juru sembelih halalnya. Dia tidak bisa melihat apakah hulkum mari badannya sudah putus. Oke. Ini di pinggiran sudah putus Pak. Oke, pisaunya juga nggak landep lagi ya. Oke. Dikira sudah putus, ternyata masih gobek-gobek. Oh belum mati. Wah, tambahin lagi deh, gitu ya. Tambahin lagi lah. Oke mas, stop dulu, coba balikan ke awal ya. Oke, stop dulu aja dulu. Baik Bapak sekalian, ini terjadi di lapangan di masyarakat. Bisa jadi itu terjadi di lingkungan panjenengan. Betul? Betul. Makanya juru sembelih halal itu penting karena daging hasil sembelihannya itu berpengaruh nanti. Sekarang saya tanya, Mas coba play nah yang ini ya, coba play. Stop dulu. Kita lihat penyembelihan yang ini, ya. Berapa kali penyembelihan tadi yang disampaikan Mas Rio boleh dilakukan sebelum mengangkat pisau? Tidak boleh lebih dari 2 kali sembelihan. Ya kalau sudah mengangkat pisau Mas itu haram, tidak boleh. Ya, tapi di mazhab yang lain ada. Saya tidak usah bahas yang lain, yang ada di Indonesia saja rata-rata. Kalau sudah mengangkat pisau dianggap sudah tidak sah. Hukumnya menjadi datang, ya kita lihat Mas, coba play. Kita hitung sembelihannya berapa ya? Oke Pak, yuk. Hitung ya. 1 2 3 Ya, berapa kali? Menurut jenengan hasil sembelihannya halal atau haram? Benar? Benar? Yakin? Halal atau haram? Yang haram angkat tangan. Yang halal angkat tangan. Sing bingung angkat tangan.
Ya. Menurut panjenengan halal atau haram? Haram. Ya tak harus haram dhisik. Haram ya. Oh Indonesia berarti ekonomi. Kalau ini A atau B dua-duanya Pak. Nah, mahasiswa nek jawaban PPKN A, B, C, D. Di jawabannya A, B, C benar semua. Mesti jawab D. Baik, kalau kambing, oke lah, mungkin bisa diganti panitianya. Oke, urunan beli kambing karena sebenarnya haram dijoli kambing. Saya kita tak sapi. Coba tanggung jawab. Coba yang tanggung jawab. Saya nyembelih. Kamu boleh, kamu ada Pak. Kan aku boleh tok, kan dikongkon Pak panitia nih kan. Ilmu kurang. Siapa yang tanggung jawab, saudara sekalian? Ketua panitia. Dari panitia gampang kan ada nyembelih sapi. Terus kalau kan telung YouTube gampang tuh kok ini, lah sapi. 1 juta. Siapa tanggung jawab? Pernahkah kita terfikirkan sampai seperti itu? Nek wis daging haram dibeleh kok ngene iki mau. Seperti ini tadi. Maaf nggih ngapunten saya pakai bahasa gado-gado ya, karena saya bukan akademisi. Walaupun dulu pernah kuliah di sini cuma jebol gak lulus Pak gitu ya. Ya dulu tadi Pak FE itu loh. Cuma jebolan saya, enggak lulusan jebolan. Ini saya kira masuk lagi. Baik, kalau sudah seperti ini dibeleh seperti itu, langkah selanjutnya apa yang panjenengan lakukan? Saya tanya Pak. Menang aja Pak, lapo bingung, enggak diketahui dan gitu. Betul? Betul? Iya, aman ya? Aman. Coba panjenengan perhatikan. Pernahkah Anda mikir sampai sejauh ini? Berapa itu daging apa? Haram ya? Dibagi, ditomong sak kelurahan, dipangan bapake, pangan bojone, pangan anake, pangan putune. Berapa banyak dosa jariah yang panjenengan tebar di masyarakat? Anda tahu itu haram, nekat dibagi. Pernah mikir sampai situ Pak? Kok angel men Pak korban itu Pak. Rasa korban loh ya gitu. Panitia kok cek angel. Makanya panitia jauh kemalan kresekan. Ya durung-durung panitia ninggano disian. Gitu oke. Wah, pernah kan mikir sampai segitu Pak? Berapa dosa jariah yang panjenengan tebar ke masyarakat? Dimakan orang sak makane bisa jadi putra-putri kita dikandani rokok angel kandanannya itu biasanya kemasukan barang-barang yang hasil soundingan kami ke MUI Sidoarjo kapan hari itu 80% daging ayam yang beredar di pasaran ini 80%-nya sembelannya tidak sempurna. Masih ngomong peradaban Islam, model apa peradaban Islam? Anda sendiri tidak pernah care dengan itu. Betul? Ini mendekati Idul Kurban. Yang latihan juru sembelih halal itu banyak di mana-mana, penuh. Kajian kami buka selalu full. Pertanyaannya adalah yang lebih penting daripada juru sembelih halalnya adalah saya berkorban. Lainnya juru sembelih halal akeh, saya korban gak ono terus sembelih. Kowe labengmu larang sembarang kalian duwe, tapi nek sing korban terus sembelih apa? Debok kuwi tak sembelih. Hah? Perasaan. Baik. Yang hadir di sini, saya pengen tanya coba, yang tahun ini pasti korban angkat tangan. Ini enggak riak, enggak sum'ah, ta'adus binikmah. Yang tahun ini pasti korban angkat tangan. Jiro lupa monong tuh kalau cuma 10 dolar orang 11 dari 120 undangan yang kemarin saya dikonfirmasi panitia Mas kok bludak Mas 120 undangan. Wah, tak. Si ngomong bilang perwakilan. Masyaallah. Jos kan. Bapak sekalian, ibadah kurban itu tidak terlalu diminati masyarakat, berbeda berbanding terbalik dengan ibadah poligami. Tahu poligami? Mayo, udah jadi mahasiswa yang keno gitu. Mayo. Apa? Ibadah poligami itu banyak yang tidak mampu tapi mau. Betul? Kalau anaknya wis gelem ki ono kok wis salah. Betul? Ya. Tapi beda dengan ibadah kurban, Bapak sekalian. Ibadah kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Betul? Betul. Betul atau enggak? Nah, ya hitung-hitungan ya. Jadi kan termasuk orang yang mampu atau tidak. Saya tanya dulu sebelumnya. Ibadah kurban itu hukumnya apa?
Sunnah? Sepakat. Ada lagi punya pendapat lain? Wajib bagi yang mampu, jos. Ada punya pendapat lain? Hah? Nah, ini terakhir ini. Ya, kenapa Mas? Bang. Kenapa? Kalau bisa dititipkan? Oh, orang dalil aja tambah sifat gitu ya. Baik. Itu mungkin yang terbaru Mas. Kalau saya sih ngacu yang ulama-ulama lama aja gitu aja. Baik. Setahu saya, korban itu hukumnya ada dua. Ya, ada yang mengatakan wajib. Pak, setahu saya hukum ya wajib, sunnah, ada wajib bagi yang mampu itu kan tambahan wajib. Ya wes tak ikuti. Wajib, kemudian yang kedua wajib bagi yang mampu. Kemudian ada sunnah. Sunnah muakkad itu posisinya di mana? Di bawah wajib berarti kan gitu. Ya. Baik. Tapi ada wajib bagi yang mampu. Oke, tak ikuti. Yang ada di sini, yang tadi angkat tangan tadi, baik. Jadi nggak termasuk golongan orang mampu atau tidak? Oke, yang mampu angkat tangan. Yang tidak mampu angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Baik, taruhan gini loh. Kalau memang panjenengan tidak mampu angkat tangan, karena pada kena kita. Kalau panjenengan tidak mampu, saya daftarkan untuk ada ketua halal center, Pak. Tolong dicatat, Pak. Ini banyak yang tidak mampu. Tolong aturkan ke Baitul Mal biar dapat bantuan. Gitu. Nah, kan jelas penak orang kena kita. Tapi kalau Anda ngomong mampu, berarti Anda harus kena kita. Apa tadi? Wajib bagi? Oke, hitung-hitungan sekarang. Ayo, pemandangan zaman ini nggak bisa hitung-hitungan ini berapa? Yang ahli hisab siapa? Rokok. Ada? Ada. Yang Jami'atul Warqah wal Waifiyah. Ada Warqah wal Waifiyah. Ada? Yang dua cicilannya gampang terang-terangan. Ada. 1 bulan cicilannya berapa? 400. Ada Pak cicilan 400.000. Oh, ini uangnya gede Pak ya. 800. Oke. Sing tuku motor cash, saya enggak mau riba kok. Saya cash beli motor Pak. Ya ono. Ada? Alhamdulillah bagus Mas. Saya tanya, yang rokok sehari habis berapa bungkus? Sing andok wifi lho, warkop lho, sak andokan nek piro? Biasane sak apa sak gorengan nek piro? 20. Yes. Saya enggak minta Anda menghentikan kebiasaan Anda enggak. Saya cuma minta Anda sisihkan aja dulu 10.000 aja satu hari. Kalikan 20 hari berapa? Mas 10 bulan kira-kira gitu. 2 juta. Pedus kacang, boleh enggak gitu? Boleh. Berarti Anda terdorong orang? Menurut Imam Syafi'i, ketika kurban datang panjenengan punya harta seharga kambing di luar kebutuhan pokok makan dan sebagainya, itu Anda terdorong orang mampu. Kanjeng Nabi ketika kalau Anda mampu, ketika korban tidak korban, apa yang terjadi? Jangan dekat-dekat situ. Kanjeng Nabi loh ketika bukan saya loh ya. Sekarang saya tanya, jenengan tergolong orang mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Mampu betulnya korban. Nek gak korban? Gak korban? Dapat deal ya. Percuma melat yang sebelah halal tapi gak ada sih. Korban yang lebih utama yang korban. Ya, kita berani Pak nyicil untuk kendaraan kita di dunia 800.000 satu bulan. Tapi kenapa kita tidak berani nyicil untuk kendaraan kita di akhirat 200.000 satu bulan, 10.000 satu hari di Siratal Mustaqim? Kenapa nggak berani? Yang di sini, yang besok yakin Anda mati angkat tangan. Nah, kalau mati April, angkat tangan. Oh, berarti yang nggak angkat tangan berarti saya apa sih berarti ya? Kalau Anda yakin mati, kenapa nggak ada yakin Siratal Mustaqim? Yang katanya orang-orang sebut dulu, rambut satu dibelah jadi 7. Kenapa kita berani nyicil untuk kendaraan dunia, tapi Anda nggak berani nyicil untuk kendaraan di akhirat? Pertanyaan besar buat kita semuanya, umat akhir zaman. Untungnya Pak Kanjeng Nabi itu lemah sekali.
Kanjeng Nabi di hadis-hadis masyhur nyembelih kambing berapa? Wah. Yang satu untuk Kanjeng Nabi dan keluarga. Yang kedua untuk umat. Karena Kanjeng Nabi tahu umat akhir zaman itu orang patek seneng kur. Betul? Survei membuktikan bahwa ibadah kurban banyak yang mampu tapi tidak. Pertanyakan kembali keimanan Anda. Benar enggak saya Quran? Benar enggak? Berapa persen kadar yakin Anda dengan Quran ini? Pak? Jamaah? Halo? 100% yakin? Yakin? Kok nggak kurban? Saya tanya, ayo kita pelan-pelan yuk. Inna atayna al-kautsar fasholli lirabbika fasholli dan lirabbika dan wawu ini posisinya apa Pak? Atau di atas berarti kan beri pada tuh. Gitu. Salat dan kurban. Salat hukumnya kurban. Korban? Nah, ya maksudnya di atas naik posisi setara, ngarep ayo begini gitu. Ini wajib itu sini wajib. Ya, makanya saya tanya sholat hukumnya, kurban hukumnya, ya, sampai dulu ya, ya. Baik, Bapak sekalian, ayo kita mulai semangatkan menggelorakan ibadah kurban. Jangan hanya pengen nyembelih saja. Rataunan masjid. Orang kurban, moro-moro wayang kurban tak orang masjid pengen beleh. Kira-kira, nggak ditapuk sandal alhamdulillah. Teman itu sopo ngatur-ngatur kurban. Betul? Betul. Baik, salah satu yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana tadi materinya ada pembagian daging kurban. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, Bapak sekalian, itu berapa Pak yang biasanya panjenengan pahami terkait pembagian hak shahibul kurban? Sepertiga. Betul? Sepertiga untuk shahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Baik, sepertiga itu kalau diprosentasekan berapa sih Pak? Berapa? 35, lebihnya tadi Pak. 35 kali kan 3 berapa? Berapa? 33,3333%. Baik, kalau panjenengan biasanya korban 1 ekor kambing berarti biasanya dapat berapa? Biasanya loh kalau korban 1 ekor kambing dapatnya berapa? Atau dapatnya apa? 1 sekor kambing. Baik. Kalau untuk sapi biasanya berapa? Urunan sapi 7 orang. 1 orang dapat berapa? 2 kilo. 5 kilo Bapak. Ada berapa? 3 kilo. 2 kilo. Ada yang punya pendapat lain? Belum termasuk request Pak, Masya Allah. Betul Pak. Teruskan deh Pak, kalau bisa naikkan lagi Pak. Baik, Bapak sekalian, dulu nggak ada kalkulator. Imam Malik itu bagi hewan kurban menjadi 5 bagian. Kaki depan 2, okay, 2. Kaki belakang 2, 4. Dari kepala sampai belakang lepas jeroan itu berapa? 1 bagian. Jadi dibagi 5 bagian. Kalau 100% dibagi 5 menjadi 20%. Kalau tadi panjenengan kurban 1 ekor kambing dapat 1 sampel belakang, berarti masih berapa? 20? Jelas apa enggak? Jelas? Nek jelas tak lanjut, nek enggak saya ulangi lagi. Kalau tadi jenengan bilang kambing 1 ekor kambing dapatnya 1 sampel belakang, berarti ini masih 20. Yang 13,3333% kemana? Panitia Pak. Nah, ini masih ada 13,3333% yang tidak dibagikan ke shahibul kurban. Nek sapi, saya pernah survei ringan-ringan Pak, sapi harga 18 sampai dengan 21. 1 sampel belakang saya potong, lepas, itu kisaran antara 42 sampai 45 kilo. Tulangnya kurang lebih 8 sampai 10 kilo. Wis gampang-gampangan. 45 kilo tak kurangi tulang 10 kilo. Jadinya berapa? 35. Dibagi wong itu kira? 5 kilo. Itu masih 20%. Betul Pak tadi Pak. Tambahkan request khusus saya bersama. Wis oleh 5 kilo daging murni tambah request khusus. Apa? Pak minta cengur tak? Motor kasih. Pak minta lidah saya kasih. Pak minta buntut saya kasih. Pak minta hati saya kasih. Minta kikil Pak saya kasih. Itu untuk memaksimalkan 1/3 tadi. Nek orang sing ngek 2 kilo. Bacot temen Pak. Jelas?
Mau berubah? Ya. Nggak tahu. Saya hanya menyampaikan saja ya. Halo. Baik. Halo. Julia Jawa Timur punya salam, Pak. Kalau saya bilang Julia Jawa Timur, panjangan jawab Bismillah, Allahu Akbar. Bisa? Julia Jawa Timur? Bismillah, Allahu Akbar. Pakai dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Kayak kopi ini kurang. Julia Jawa Timur? Bismillah, Allahu Akbar. Balik lagi ke sini. Jelas Pak ya? Tadi dibagi menjadi 5 bagian. Dikiaskan ketika Nabi mendapatkan harta ghanimah, 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Berarti harta ghanimah dibagi 5. Ini sama. Hewan kurban dibagi 5. Ini masih 20%. Yang 5 kilo Pak, tingkatkan lagi Pak. Terus yang 2 kilo, 3 kilo, maksimalkan. Dan apa? Saya kurban puas. Betul? Ojo panitiane kan sampean daging. Biasanya kalau Anda menerapkan sistem ini, Anda benar dipuji oleh sohibul korban, tapi dicatat masyarakat. Betul? Biasanya ini. Korban kok searep-arep daging wae. Ini mesti korban iki gak ikhlas. Ya. Sing ngomong koyo ngene iki biasanya ora patek korban. Ora korban arep-arep daging. Logikanya di mana? Iki sing tuku sapa? Sing korban. Berarti yang lebih berat atas ini siapa? Yang korban. Kok panitia ini ngakai? Ya nggak boleh. Segala hal terkait dengan hewan korban ini harus izin sohibul korbannya dulu. Yang tadi terkait hak sohibul korban ini saya buktikan Pak di tempat kami. Itu saya kasih 5 kilo daging murni. Saya urunan cuma 2.800.000 Pak, satu orang. Saya kasih 5 kilo daging murni. Plus request khusus. Kalau dia sebagai warga di tempat kami, di perumahan, saya kasih lagi 1 kilo daging murni plus tulang. Jadi dapat berapa? 6 kilo. Tahun kemarin 1,5 kilo. Berarti berapa? 5 kilo tambah 1,5? 6,5 kilo. Dia mau datang ke tempat penyembelihan, mau bantu-bantu, saya kasih lagi jatah sabilillah, 1/2 kilo daging murni. Dapatnya berapa? 7 kilo Pak. Apa efeknya? Belum korbanan selesai, dia daftar korban tahun depan. Tapi nek mau kayak 2 kilo, makanya korban yang ke desa nggak tambah. Ibu mau ngisi ikhlas temen nih Busan. Sekarang saya tanya jenengan, masjid urunan di sini biasa, hanya berapa? 7 orang. Enggak, per orangnya berapa? 3 juta. Plus ongkos berapa? 1 sapi, 1 juta. Berarti 3 juta berapa? 3,5. Oke. Masjid A 3,5 juta, dapatnya 3 kilo daging murni. Masjid B 3,5 juta, dapatnya 5 kilo daging murni. Kira-kira panjenengan kalau mau disuruh korban, masjid A atau masjid B? B. Lagi saya ulang. Masjid A 3,5 juta per orang, dapatnya 3 kilo. Masjid B 3,5 juta, dapatnya 5 kilo. Pilih A atau B? B. Pilih A atau B? B. Waras berarti. Dan itu semuanya beranggapan sama. Orang akhir zaman akan selalu berpikir keuntungan, benefitnya apa? Kemudian yang ngomong banyak orang-orang pintar ya, hitung cost and benefitnya berapa, satu duit piro, balik piro, gitu. Dan itu normal Pak. Ngomong soal debutan nyar-nyaran ini, ngomong KKB itu seperti itu. Dan itu terbukti di tempat kami sama. Saya ngalamin juga, Pak, kok dapat banyak? Itu memang hak panjenengan. Di tempat saya dulu cuma dapat 3 kilo tok Pak. Ya sudah. Kalau di tempat ini, panjenengan dapat 5 kilo, dapat 1,5 kilo, dapat 1,5 kilo. Kenapa kok dikasih banyak seperti itu? Filosofinya apa? Selain itu Pak, menjaga marwah harga diri sohibul korban. Umpama panjenengan kasih 3 kilo, sing 2 kilo mesti masak rawon, sing 1 kilo mlebu kulkas. Biasanya nama korban kan ngomong-ngomong tuh. Aku korban lho, kok nang omah nyate-nyate. Ya kan? Tonggone kancane teko, plunu. Mas jare korban. Sing 2 kilo dimasak dadi rawon, sing 1 kilo mlebu kulkas. Apa yang mentolo? Sohibul korban ke masjid plunu. Pak panitia masih ada 1 kresek aja Pak. Ini ada teman saya datang belum datang. Kira-kira mentolo betul? Boten Pak. Makanya tugas panitia salah satunya adalah menjaga marwahnya dari sohibul korban. Dikasih banyak benar-benar dikasih sampai 7 kilo. Koncone teko, oh yo sik. Ambilkan 1 kilo kresek iki guys sampean yo guys, kawan-kawan kayak oleh-oleh. Dijaga Pak, bangga. Betul? Berani berubah? Siap.
Berani berubah? Ini Insya Allah Indonesia apa Arab? Indonesia ini 99,9 enggak. Arab ini insya Allah 99,99 iya. Mau berubah? Itulah kenapa sohibul korban jarang mau berubah lagi karena apa? Tidak dimanusiakan. Wis kadung korban oleh titik, mari ngono gak direken. Dianggap seperti orang pada umumnya. Salah Pak. Orang yang berkorban itu sama kayak orang berjihad. Oke. Salah satu amalan terbaik di 10 bulan, di 10 hari bulan Dzulhijjah Pak, korban. Orang korban itu sudah mengikhlaskan uangnya. Dan di sakmono didom nang masyarakat. Kan wong ikhlas Pak, ikhlas makmu. Ikhlas ya wong mikir mbok kira 2 kilo ya gak parah korban meneh. Umpama masjid panjenengan 3,5 juta, 3 juta, apa 3 kilo. Saya datang 3,5 juta, 5 kilo daging murni. Wakeh melok korban tempat saya. Kapan biji. Saya sudah buktikan. Mau kasih biaya operasional 100.000 aja balik Pak. Ada sohibul korban tempat saya itu. Banyak biaya operasional berapa? 650. Oh iya Pak. Kok mahal ya Pak? Monggo kalau mau ikut ke masjid enggak apa-apa Bu. Ke masjid. Tanya, Pak, saya bawa sapi. Biaya operasionalnya berapa? 750. Oh, lebih mahal ya? Oh, enggak jadi Pak, saya balik aja ke 14. Jadi kalau sapi ini bingung Pak. Iya opo. Itu terjadi. Oke, dirubah ya tahun ini ya. 5 kilo daging murni minimal. Wah, nanti masyarakatnya banyak Pak, carry. Oke, monggo Pak. Bagaimana kalau yang zaman sekarang kan lebih banyak yang transfer, kan banyak sekali yang pada kurban itu. Monggo perso sih, kalau saya sih mengacu ke Kanjeng Nabi dulu. Setahu saya kalau beliau itu korban ya untuk wilayahnya sendiri. Tapi kalau mau transfer ke tempat lain, monggo aja. Kalau saya sih tergantung, saya kembalikan. Panjenengan tinggal di mana? Ya itu yang kewajiban Anda. Ada orang lain yang sudah, ada lembaga lain atau ada negara yang memikirkan cakupannya yang lebih luas. Kita korban di mana? Coba bayangkan, ngeten mawon. Panjenengan tinggal di masyarakat, ada di sebuah masyarakat. Kemudian di situ ada anak yatim, ada orang miskin. Tapi panjenengan lebih senang memberikan ke desa sebelah. Kira-kira menurut panjenengan etis nggak perbuatan seperti ini? Ini ada anak yatim nih di kampung kita, tapi kita lebih senang sih ngasihkan ke orang lain. Kalau sepandai pengetahuan saya yang diajarkan guru-guru saya, ya lingkungan musik. Lingkunganmu wis kecukupan, baru lingkungan sebelah. Kalau ini sudah cukup, lebarkan lagi. Fadol, terserah. Akan lebih utama kalau di lingkungan kita cukup. Tapi kalau panjenengan seakan saya mau tanpa ke lembaga Mas, apa? Karena lembaga itu biasanya lebih murah-murah Pak. Korban mulai 1 jutaan. Jos. Yang perlu saya pertanyakan adalah korban 1 jutaan yang dikumpulno sapi wong 7. Dadi piro? Hitung yuto. Kira-kira duit hitung yuto ku oleh sapi apa pedet? Hah? Tapi itu nih. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan unsur poelnya. Sudah musimah belum? Pastikan dulu itu musimah apa enggak? Yang ketiga, yang disembelih itu betul Pak, sapi panjenengan. Saya pernah pengalaman Pak, ini saya ngomong real ya, saya nggak menjelekkan apapun ya di sini ya. Ada beberapa teman kami mentransfer ke beberapa lembaga. Dan apa yang terjadi? Dia dikirimi foto penyembelihan sapi yang sama dari beberapa lembaga. Nah, untuk bilangin, ini wallahu a'lam, saya nggak ngerti itu versinya teman saya. Ceritanya seperti itu. Ya wis makane nek korban sotai korban dhewe mari. Ngoten nggih Pak. Nggih. Saya balikkan pertanyaan tadi Pak. Kalau kita di wilayah kita berbeda kan ya. Saya komunitas pengajian kita kumpulnya di suatu kota. Di wilayah rumah saya seperti yang mungkin yang menjadilah ikhlas itu ya nggak usah mengharapkan satu. Terus kita kalian di komunitas kita pengajian sesuai insya Allah sesuai dengan syari. Jadi bahkan 5 kilo daging request plus minimal kita kasih 10 bungkus untuk kita. Itu kalau dari tadi ke Bapak tadi, kalau bisa di masyarakat sekitar apakah kita menyalahi Pak? Kalau kembalikan lagi ke panjenengan, ibadah itu terkait kenyamanan. Oh kok korban, sholat lho Pak. Sholat itu nganggo pujian, situ gak ada pujian. Ono sing nyaman pakai pujian, ada yang nyaman tidak pakai
ujian. Saya kembalikan lagi ke panjenengan, lebih nyaman yang mana? Ketika panjenengan lebih nyaman ke komunitas pengajian dengan sesuatu yang lebih menurut kita syar'i ya semoga-moga aja. Kalau kami pribadi, kami lebih senang dengan cara mengedukasi masyarakat sekitar. Kapan lagi masyarakat ini teredukasi yang benar? Kalau kita tidak mulai mengedukasi, tantangannya berat memang Pak. Tapi yuk gimana caranya kita mengedukasi masjid sekitar kita untuk melaksanakan tata kelola ini yang benar. Kalau dibiarkan gitu terus, ya kapan mau betul terus? Ya bisa jadi nanti didatangkan pembicara untuk kajian terkait sembelihan yang bisa memberikan pencerahan. Insya Allah banyak masjid-masjid yang sudah mulai berubah Pak dengan konsep seperti ini tadi. Ya untuk memuliakan Sohibul Korban. Seperti itu Bapak ya. Baik, saya lanjutkan dulu karena waktunya juga sudah mepet-mepetan terkait dengan doa. Tadi sudah disampaikan belum doa menyembelih? Belum. Baik. Doa menyembelih itu sunnah. Yes, sunnah, cuma akan lebih baik salah satu memuliakan Sohibul Korban adalah membacakan yang dikurbankan atau atas namanya siapa ya. Yang sudah pernah menyembelih angkat tangan. Baik, Bapak kalau menyembelih pakai doa apa Pak? Agus. Bismillah, Allahu Akbar. Hadza ani wa an ahli. Oke, itu untuk menyembelih untuk korban kita sendiri. Kalau untuk korban orang lain Bapak gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa gimana? Satu saja 7 orang. Ya. Urutannya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa? Yang berkorban atas satu. Baik, gini Pak. Oke, ada berbagai macam versi, boleh digunakan, boleh. Ada yang pakai sholawat dulu, boleh. Pakai takbir dulu, boleh. Oke, ada saudara kita yang nggak pakai, boleh ya boleh aja. Yang utama di sini, kalau menyembelihkan untuk diri sendiri, doanya Allahumma taqabbal minni wa ahli saya dan kalau untuk orang lain atau mewakilkan Allahumma taqabbal min siapa? Sohibul korbannya. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Dan baru Bismillah Allahu Akbar ya Pak, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu Akbar. Plus sembelih. Paham sampai sini? Jelas? Jelas apa belas? Apa teman? Allahumma taqabbal min siapa? Kalau untuk orang lain ya. Kalau untuk menyembelihkan diri kita sendiri, Allahumma taqabbal min. Terus bismillah. Allah Akbar. Setelah disembelih, ada doanya enggak? Alhamdulillah. Pokoknya nek bismillah ya alhamdulillah. Mulai bismillah selesai alhamdulillah. Ya apa-apa, macam apa. Ada 2 riwayat terkait doa setelah sembelih. Yang pertama, setelah sembelih, nah ini bedanya Pak, juru sembelih juru sembelih kanan. Salah satu memuliakan Sohibul Korban adalah mendoakan ketika setelah selesai berkorban. Umpama ini, panjenengan habis korban, terus dipanggil, Bapak kami saya berdoa mohon untuk diaminkan karena panjenengan tidak bisa menyembelihkan diri. Rasanya bagaimana? Wong beras zakat fitrah 2,5 kilo aja, panitia zakat biasanya gimana? Diterima terus hitungano Pak. Ya iki 2,5 juta 3 juta. Kok mbok jarno tok, makane ora arep korban meneh. Ya, sekarang mulai berubah. Habis selesai korban, bagi eksekutor. Saya camkan sekali, bagi eksekutor. Bapak Ibu monggo merapat, kita akan berdoa. Saya berdoa panjenengan mengaminkan. Bagaimana doanya? Ada 2 riwayat. Yang pertama, doanya ini wajahtu wajhiyya lilladzi fataras hani wa ma'ana minal inna wanu wa mama lil hirabbil la syari wa bidza wa awal mus apa? Yang kedua, Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu aja Pak. Innaka antas samiul alim aja. Ya. Sampai itu aja. Sudah? Dong?
Nyembelihnya tekniknya sudah bisa, tungone sudah bisa. Tarik praktek ini. Caranya gimana? Ya tuwa wedhus, Bos. Tuwa wedhus, ngomong panitia nih, Pak Panitia, ini wedhus saya sembelih sendiri. Iso takon. Insya Allah sakit. Allahumma taqabbal minni. Bismillahirrahmanirrahim. Foto. Pak, yang perlu diketahui karena ini apa? Ibadah. Udhiyah. Ibadah seperti sampaikan Mas Rio tadi, jangan kesusu. Ya jangan sombong. Karena ini untuk udhiyah. Oke, seperti itu. Baik, yang terakhir terkait dengan biasanya panitia itu kalau makan siang ngambil daging dari mana? Untuk makan dari hewan kurban. Baik, saya tanya, apakah panjenengan sudah izin dengan yang punya daging? Belum. Kalau belum, pertanyaan saya, ngambil barang tanpa izin orang lain itu hukumnya? Di sini gosok begini malih. Itu barang kan? Haram apa? Halal. Halal apa haram? Haram, Pak. Haram. Kalau haram dimakan jadi haram. Ya, mulai sekarang izin. Makanya perlunya akad sebelum panjenengan melakukan penyembelihan, detailkan akadnya. Haknya sohibul kurban berapa? Kemudian perlakuan terhadap kepala bagaimana, kulit bagaimana, jeroan bagaimana, sampai dengan mengambil daging kurban. Izin, Pak. Izin. Boleh nggak saya ngambil sebagian daging kurban panjenengan untuk makan siang panitia? Oh monggo silakan. Saya kadang sampai detail berapa kilo harus saya ambil, Bapak sekalian. Dia tulis, Pak, di form. Kenapa? Karena itu terkait akad. Islam itu agama akad. Barang haram jadi halal karena akad. Panjenengan dengan istri panjenengan haram menjadi halal karena akad. Betul? Istighfar nih, banyak istighfar. Sing kemarin kalau tidak tahu, insya Allah dimakfu. Nah, sekarang sudah saya kasih tahu, nek gak izin tanggung dewi itu sorry. Pak, kalau namanya dari yang korban itu sudah memasrahkan. Pasrahnya bagaimana? Sudah saya ini korban saya pasrahkan ke masjid. Ya. Baik. Saya sekarang gini, panjenengan sama saya akad. Panjenengan punya sepeda motor. Mas ngomong saya, Mas ini kunci sepeda motor terus sampean gawe wis terserah sampean lah. Siapa? Tak betul, Pak, sepeda motor. Kira-kira panjenengan gimana? Beda, Pak. Ini beda kan sama aja. Panjenengan akadnya Mas ini sepeda motor terus gawe lah. Kalau sepeda motor kan Bentar, Pak. Oke, bentar. Saya ngomong masalah hukumnya nih, mendudukkan akar permasalahannya. Panjenengan akad ke saya, Mas, ini kunci sepeda motor, wis terserah sampean. Nggih, terserah kula, Pak. Atur nuwun, Pak. Karena saya butuh duit, saya jual. Bapak ya, loh, kok bodoh, Pak? Jadi kan terserah kula, Pak. Jadi kan terserah kula. Loh, gak ngono, Mas, kan ngono. Sama, Pak, dengan sohibul kurban. Pak, ini kambing pun terserah panitia. Saya pasrah panitia. Wah, bos terserah panitia. Sip. Nyate, bos, nyate. Kira-kira dimasak sak karo-karoan dimakan sampai panitia. Panjenengan enggak dibagi. Gondok kok enggak? Ikhlas lillahi ta'ala. Muga-muga kathah tiyang kok panjenengan, Pak. Nah, perumahan kula niku mboten enten. Malah enten takok ngene. Mas, itu tadi makan siang panitia itu apa orang-orang di sini tuh ngambil dari mana ya, Mas? Ya ditanya kebetulan orang lain. Ya biasanya itu Pak ngambil dari hewan-hewan itu. Yang korban itu. Kok saya nggak dikasih tahu ya? Nah, jawab iya itu Mas. Terus takut nggak gue? Yus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut balap lo ya, kari wes. Semua masih kata, makanya saya minta didetailkan. Karena apa? Panitia tenang, sohibul kurban puas. Gitu? Jelas? Jelas apa belas? Setelah ini kita praktek penyembelihan, gitu. Jelas apa belas? Doa nih, oke. Yang bisa doa dari awal sampai akhir, setelah ini praktek penyembelihan akan saya kasih pisau dan dia yang akan mengeksekusi kambingnya.
Ayo, siapa yang bisa doa awal menyembelih sampai akhir menyembelih? Angkat tangan. Monggo, Pak, siapa yang pakai koplo? Jenengan Mas? Ya. Siapa namanya? Alvin. Kurban nggak tahun ini? Belum. Mahasiswa? Oh iya, mahasiswa wajar. Sangwai telat terus Pak. Ayo silakan berdiri. Diri. Doanya gimana? Menyembelih untuk dirinya sendiri. Allahumma taqabbal minni wahli. Terus kalau untuk yang apa namanya? Terus habis itu terus. Terus bismillah Allahu Akbar. Oke. Kalau menyembelihkan untuk 7 orang, sapi 1 orang, apa perwakilan gimana? Allahumma taqabbal minna. Oh ya, Allahumma taqabbal min fulan dan fulan dan sebagainya. Bismillah Allahu Akbar. Oke. Selesai menyembelih, doanya bagaimana? Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna sunnati musyrikin. Ulangi. Kalem-kalem aja, Bos. Kalem-kalem aja. Ayo, ulangi lagi. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sunnati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Oke, alhamdulillah. Masih itu tadi. Alvin. Alvin, masya Allah. Semoga setelah ini bisa korban ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, saya punya buku 5 buku yang bisa jawab pertanyaan saya. 5 buku. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 urat yang harus terputus ketika menyembelih. Rombongan, tenggorokan, dan pembuluh-darah. Bahasa Arabnya apa? Mati, kalau Masuk. Mau sawangan nih kok. Sik tenang Mas, sabar. Nggih, gimana Pak? mati, Pak ini pun apa? Ini dibacakan di sini ada semua. Oke. Baik. Ya, sudah skip. Ini nanti tak kasihkan ke halal center tunggal saja. Nanti di akhir sesi Ustaz, barangkali ada nanti pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari pembicara setelahnya. Ini aja wakaf dari teman-teman Julia Jawa Timur, salah satu program bagi seluruh itu untuk aspirasi di Jawa Timur. Barangkali kami masjidnya menghendaki nanti bisa tukar perwakilan kami di kabupaten kota masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan praktek penyembelihan di mana? Masjid. Di Masjid Nurul Zaman di bawah. Di monggo saya kembalikan lagi ke MC. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Hanif atas penyampaiannya. Setelah ini saya kembalikan sesinya kepada MC untuk nanti